Sampainya di dealer motor tersebut, Vika langsung melabrak ibunya. Mama ngapain di sini? Apa-apaan ini? Pasti Mama beliin Om Yayan kan? Itu Mama bukan ngapain urusan sih, Ma, di kamu, sini? urusan mama. Terserah, mama mau buat siapa aja. Enggak, Mama itu nggak bisa naik motor. Pulang. Ngapain sih, Ma? Pulang. Vika bilang ke ibunya kalau Vika nggak setuju sama sekali ibunya pacaran dengan Om Yayan. Vika juga bilang ke ibunya kalau Om Yayan itu adalah bukan cowok baik-baik. Mama tuh dibohongin sama Om Yayan, Mang. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Enggak, Ma, dia itu bohong. Dia itu udah nipu Mama. Dia itu nggak pernah cinta sama Mama. Kamu aja yang mengada-ada. Enggak, Ma, Om Yayan itu emang Ma. Asal kamu tahu ya, kurang ajar kamu. Dia akan jadi papa kamu. Ibunya malah marah. Ibunya maki-maki Vika. Vika jangan kurang ajar ya, ngatain Om Yayan begitu aja. Dan sampai Vika bilang, pilih saya anaknya atau... Mama pilih aku atau Om Yayan? Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Ibunya malah ngusir Vika pergi dari rumah. Mama tuh lebih milih Om Yayan kan daripada aku. Mama emang gak sayang sama aku. Vika ini emang bener-bener tahu Om Yayan ini bukan cowok baik-baik, apa memang Vika ini cuma cenderung nggak setuju ibunya nikah aja. Jadi di mata Vika nih Om Yayan ini negatif aja. Saya mau nanya Pak, jadi ibaratnya ibu tadi mau beli, mau ganti motor. Iya. Motor yang mana Pak yang mau dibeli Pak? Ini, oh ini lebih murah. Oh berapa ini Pak? 26.300. Apa? Nggak salah, Pak. Aku aja minta beli motor second 5 juta nggak dikasih. Dan Vika pun kaget. Hah? 26 juta. Ini mau ganti yang lebih mahal justru. Kita pikir pengen lebih murah dong. Ternyata malah motor yang lebih mahal, 26 juta. Tahu nggak Bapak ini buat siapa Pak motor Pak? Nggak tahu, katanya mau buat apa namanya, pokoknya suka aja lah. Pak tadi waktu di depan Bapak ngomong, katanya tadi Ibu bilang katanya ganti namanya Pak Edi. Balik nama, Balik nama. Pak. Pak Edi. Siapa lagi Edi? Loh berarti bukan buat Pak Yayan. Enggak, itu pasti buat Om Yayan, Mas. Tapi namanya nama Edi. Nama Edi. Sedangkan Vika bersikeras yakin bahwa motor itu untuk Pak Yayan, Om Yayan, pacar ibunya. Tapi petugas dealer motor tuh masih lihat ini dilakukan perubahan nama untuk Om Edi, Pak Edi. Kita berpikir jangan-jangan ibunya punya pacar lagi namanya Pak Edi. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Mas kita tanya Buat Om aja Yayan. alamatnya Mas Edi di mana pengirimannya. Di mana alamatnya Mas Edi pengirimannya? Dan dari petugas dealer motor tersebut itu kita pun mendapatkan alamat yang namanya Pak Edi. Alamat di mana motor itu harus diantarkan. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumah Pak Edi yang tadi dikasih alamatnya sama dealer motor. Kita penasaran nih ya, mama kamu beli motor, pesan motor atas nama Pak Edi. Pertanyaannya siapa Edi ini? Aku nggak pernah tahu yang namanya ini. Pokoknya aku taunya itu pasti buat Om Yayan. Lalu karena alamatnya jauh di Cibitung Cikarang, kita nyuruh Ciripa aja untuk pergi ke sana duluan. Kita makin penasaran dengan yang namanya Edi. Makanya Mas Uya menyuruh saya untuk datang ke rumah Mas Edi. Assalamualaikum. Pak, maaf, ini rumahnya Pak Edi bukan? Iya, betul. Sementara kita memutuskan untuk datang ke kantornya Om Yayan. Oke, sekarang kita udah di depan kantornya Om Yayan ini. Benar. Ayo, Mas. Ayo, cepetan. Tunggu dulu, kita tunggu Ciripa dulu, kita tunggu kabar Ciripa dulu. Emang Om Edi itu siapanya Om Yayan, Mas? Udah lo tenang aja, udah Jangan duduk turun dulu, kita udah harus dapat Cepet informasi aja, dulu. Mas. Edi itu sama Yayan sama apa enggak? Maaf Pak, saya dari dealer motor Pak. Dari motor. Iya, Mau ngapain Pak nih? mau survei Pak. Survei Iya. apa itu? Iya, saya survei untuk pengiriman motor Pak. Dari si Yayan maksudnya ya? Iya Pak. Enggak, si Yayan ada ngilangkan motor saya. Oh berarti Itu memang udah betul itu orangnya itu. Mau. Noko dia, udah ngilangin motor. Yayan yang ngilangin motor Bu. Iya. Dan sesampainya di sana, saya kaget. Ternyata Yayan itu membeli motor untuk mengganti motor Edi yang itu.
besok datang udah pasti motor itu Iya besok datang Pak. Itu Udah udah dibayar. udah dibayar semua, udah lunas Udah, semua, Bu. datang. Bukan, kami tidak ada mau berurusan lagi sama dia. Kamu kalau mau ngantar kereta sini, yang penting udah lunas. Iya Bu. Ya, betul ya? Ya betul ngomongnya. Iya iya Bu. Jangan iya aja. Baik. Kita nungguin Ciripa, kita nungguin kabar dari Ciripa. Apa kata Ciripa tentang Om Yayan tersebut? Mas, kok di sini? Ya enggak, ini ke depan kantornya Om Yayan, lo masuk dulu. Sini ke sini Pak. Di sini sih. Ya udah sini aja, lo mau masuk dulu. Tadi lo udah ke rumah Om Edi? Udah. Pak Edi ini sama Pak Yayan sama nggak? Enggak beda, ternyata beda. Jadi Pak Edi ini ternyata adalah orang yang motornya pernah dihilangin sama Yayan. Oke, artinya dari cerita Ciripa kita sudah bisa menyimpulkan atau membuat satu kesimpulan bahwa Pak Edi ini motornya dihilangkan oleh Om Yayan, di mana Om Yayan harus bertanggung jawab atas hilangnya motor Pak Edi, dan Om Yayan memanfaatkan ibunya dari Vika untuk mengganti motor yang dihilangkan Pak Yayan. Oke, sekarang kita udah ada di depan kantornya Om Yayan. Lo mau ngapain sekarang di sini? Kita tuh mau bawa Om Yayan untuk ketemu Mama, Om. Mau ngapain? Kalau sampai ketemu Mama mau ngapain? Mau ngomong apa? Pokoknya jemput dia gitu. Tuh itu Om Yayan, Om. Itu Om Yayan lagi. Kakak. Dulu Jessica temenin, Jessica temenin. Kamera turun. Saya putuskan Jessica dan Vika untuk masuk ke dalam. Om Yayan, Om tuh nggak usah pura-pura lagi deh. Aku udah tahu kebutuhan Om. Om pokoknya harus ikut ke tempat Mama. Om harus ngakuin semua kesalahan Om. Saya dari dalam mobil melihat ini ada keributan apa nih di depan kantor Om Yayan. Om nggak usah genit-genit lagi deh. Aku nggak suka sama Om. Pokoknya aku nggak suka. Kan dia emang genit, Kak. Gue agak sebel nih ngeliat gelagatnya Om Yayan. Kelihatan banget kalau dia tuh om-om genit. Kenapa ya, Mbak? Iya, Om gak usah Pokoknya pegang-pegang. Om harus ikut ke tempat Mama. Maksudnya Om apa ya? Udah deh, nggak usah nyelak lagi Om. Pokoknya Om harus ikut untuk ngakuin semuanya di depan Mama. Aku nggak suka Om cuma sama Mama aku ya. Tapi gue juga digenitin sama dia. Pegang-pegang gue lah. Pakai mau meluk segala coba. Gue heran deh. Kenapa sih mamanya Vika mau sama cowok kayak gitu? Udah gini aja. Kita ngomongnya di rumah aja. Nanti kita bicarain lagi ya. Sebentar ini lagi ada Nggak bisa dong Om, pokoknya Om sekarang. Om mau kemana? Om, nggak bisa gitu dong. Kemana sih Om? Nanti kita bicarakan di rumah. Nggak bisa, pokoknya Om harus ngejelasin semuanya sama Mama aku Om.